dia punya jari tangan putus. Nah, kita terpaksa harus melakukan operasi mikro. Kita berupaya untuk sambung kembali jarinya. Disambung lagi, Dok? Ya, betul. Bisa sambung. Disambung? Betul. Pakai lem gitu, Dok? Enggak lah, tentunya dengan microsurgery lah, gitu. pembedahan. Menarik Ya, ini, Dok. itu bagian yang putus itu mesti dibungkus kantong plastik yang kedap air. Setelah masukin dalam situ, masukkan dalam kotak yang penuh dengan es batu. Ya, es batu ya. Jadi usahakan sebisa mungkin jaringan yang putus itu kita mau sambung itu harusnya sebaiknya dibawa dari 8 jam. Kurang dari 8 jam. Betul. Karena kalau lebih daripada itu, ischemic time atau jaringan yang mati itu semakin tinggi. Jadi pas kita sambung juga sudah jadi nekrotik, udah keburu mati. Kita biasa suka ketemu dengan orang-orang yang suka menjadikan jarinya seperti itu, Dok. Bunyi. Bahaya nggak sih? Di depan dokter aja lagi. Aku juga sering nih. Oh gitu, Dok. Ternyata gerakan-gerakan membunyikan pada tangan itu sebenarnya kurang bagus. Halo, berjumpa lagi di Healing Podcast Mandaya bersama saya Tubagus Randi Purwa. Kali ini bersama dengan salah satu dokter yang sangat cukup terkenal dengan prestasi yang luar biasa nih. Kalau untuk kamu Sobat Mandaya mungkin memperhatikan dan juga sering-sering ngeliat Instagram kita di Mandaya Royal Hospital Puri, kamu bakal ngecek juga atau dapat informasi juga mengenai salah satu dokter kita yang hari ini sudah kita datangkan langsung. Nanti kita akan cerita banyak bersama Dr. Jeki Chandra, MKes SPOT Konsultan, Chips Ivoka. Halo, ya, dokter. halo Mas Randi. Sehat, Dok ya? Sehat. Luar biasa. Alhamdulillah. Akhirnya bisa bertemu dengan Dr. Jeki Chandra. Jarang-jarang ya kita ketemu Jarang-jarang. Dr. Jeki Chandra, aku panggil Dr. Jack aja kali ya? Boleh. Dr. Jack ini adalah seorang dokter spesialis ortopedi konsultan khusus untuk daerah hand, upper limb, and microsurgery. Nah, untuk kamu, mungkin Sobat Mandaya mungkin penasaran juga, Dok ya, mengenai hand, upper limb, and microsurgery ini apa, kita akan bahas langsung di sini. Dok, mungkin boleh kasih sedikit informasinya mengenai sebetulnya untuk spesialis ortopedi konsultan di bagian hand, upper limb, and microsurgery ini sebetulnya nanganin apa aja sih, Dok? Ya. Jadi sesuai dengan konsultan namanya adalah hand kita tahu sama-sama ya, tangan ya. Kemudian upper limb. Upper limb itu ekstremitas atas. Yang dimaksud ekstremitas atas itu mulai dari bahu sampai ke ujung jari tangan. Kemudian microsurgery. Nah, microsurgery ini suatu dari dua kata, suku kata micro and surgery. Micro sendiri kan kecil. Surgery pembedahan. Nah, jadi suatu teknik pembedahan untuk melakukan rekonstruksi pada struktur-struktur yang kecil. Contohnya saraf, pembuluh darah, arteri maupun vena, tendon, masuk sampai kepada otot maupun kulit. Cuma satu yang saya ingin tekankan, Mas Randi ya. Apa tuh? Sebenarnya ortopedi itu orang awam sih kenalnya ortopedi cuma tulang dan sendi. Betul. Ya kan? Betul. Ya, semua pada tahu ya. Iya. Sebenarnya tidak seperti gitu. Sebenarnya ortopedi itu kita menangani mulai dari lapisan yang luar, kulit sampai tulang bagian dalam. Apakah semua kita tangani dari kulit sampai ke tulang? Enggak. Yang ditangani itu mulai dari ekstremitas atas, ekstremitas bawah, panggul, sama tulang belakang, spine. Nah, sisa kepala, wajah ini bagian yang lain. Dada sama perut itu bagian yang lain. Kita taunya ya tulang aja. Betul. Sebenarnya ada bagian-bagian lagi yang spesifiknya. Nanti itu erat dengan kaitannya dengan ilmu konsultan yang saya ngambil. Karena kita melakukan tindakan-tindakan microsurgery. Selain rekonstruksi pada tulang, kita rekonstruksi pada jaringan lunak, soft tissue. Jaringan lunak ya jaringan di luar tulang yang tadi saya sebutkan, mulai dari kulit, otot, tendon, saraf, jaringan pembungkusnya, fasianya, ya itu kita lakukan rekonstruksi juga, pembedahan di situ. Tapi kalau untuk kondisi medis, Dok, apa aja sih yang kira-kira memang ditangani sama dokter-dokter ortopedi khususnya di konsultasi di bagian hand, upper limb, and microsurgery itu, Dok? Banyak kasus ya yang bisa kita tangani di konsultan hand, upper limb, and microsurgery. Yang paling banyak itu kasus-kasus trauma. Kemudian non-trauma. Non-trauma itu bisa karena infeksi, inflamasi, kasus tumor, atau kasus kelainan bawaan dari sejak lahir. Terutama yang berhubungan dengan struktur-struktur yang kecil. Kasus kecelakaan trauma, dia punya jari tangan putus. Nah, kita terpaksa harus melakukan operasi mikro surgery atau mikro rekonstruksi. Kita berupaya untuk sambung kembali jarinya. Disambung lagi, Dok? Ya, betul. Bisa sambung. Disambung? Betul.
pakai lem gitu dok? Enggak lah, tentunya dengan microsurgery lah, gitu. pembedahan Menarik ya. ini, Dok. Dengan menggunakan teknik yang khusus, dengan menggunakan alat bantu yang khusus tentunya. Tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya operasi itu bisa lebih baik. Mulai dari sejak terjadinya amputasi, itu tempat penyimpanan punktumnya, bagian-bagian tubuh kita yang lepas itu penyimpanannya harus tepat. Nah, di sini yang saya mau tekankan bagi masyarakat awam ataupun tenaga-tenaga medis lain, para medis, pada saat amputatum itu terjadi, penyimpanannya itu harus tepat sebelum dibawa ke rumah sakit. Kita ambil contoh misalnya jari lah, jari telunjuk nih putus. Yang putus itu, bagian yang putus itu mesti dibungkus kantong plastik yang kedap air. Setelah masukin dalam situ, masukkan dalam kotak yang penuh dengan es batu. Es batu ya. Nah, plastik itu kedap ya, nggak boleh plastiknya nggak kedap, dimasukin, nanti begitu dimasukkan es, mencair esnya, airnya masuk ke dalam struktur jaringannya, itu nanti merusak. Nah, setelah itu kirimlah pasiennya bersama dengan jaringan yang amputatumnya itu. Tentunya juga di sini kita harus perhatikan adalah golden period. Jadi, usahakan sebisa mungkin jaringan yang putus itu kita mau sambung, itu harusnya sebaiknya di bawah dari 8 jam. Kurang dari 8 jam. Betul. Karena kalau lebih daripada itu, ischemic time atau jaringan yang mati itu semakin tinggi. Jadi pas kita sambung juga sudah jadi nekrotik, udah keburu mati. Karena nggak mendapat suplai darah yang cukup. Nah, ini menarik nih. Microsurgery itu bisa untuk mengatasi itu, Dok ya. Untuk bisa merekonstruksi lagi jari yang terputus. Kalau itu jari ya, tangan. Iya, tangan. Seperti saya sebutkan, pergelangan tangan bisa. Di sini bisa. Hanya memang secara teori penyambungan pada jaringan-jaringan makin ke atas itu jadi makin lebih sulit dan ischemic time-nya jadi semakin pendek. Lebih detail lagi, Dok, boleh jelasin nggak mengenai microsurgery ini? Treatment seperti apa aja sih, Dok, sebetulnya yang memang membutuhkan microsurgery? Apa tadi kan jari putus, ya, betul. Itu. Terus tadi ada yang masalah putus nyambung itu bisa dengan microsurgery. Tapi yang lainnya apa, Dok? Yang lainnya tuh contohnya kasus-kasus trauma, tapi setelah terjadi trauma terjadi komplikasi, tangannya kontraktur, tangannya nggak bisa dilurusin karena kulitnya jadi kontraktur. Kasus yang lain tuh seperti contohnya bayi baru lahir, kelainan bawaan dari lahir, tangannya dempet seperti gini. Ada beberapa ya, itu tersebut sindaktili. Atau tangannya lebih daripada 5, jarinya lebih daripada 5. Nah, itu dilakukan pemisahan gitu. Saat ini yang paling dominan memang kecelakaan, trauma ya. Kecelakaan bisa oleh kecelakaan trauma langsung atau trauma yang tidak langsung. Nah, trauma tidak langsung itu misalnya pada orang yang terlalu sering menggunakan tangan itu untuk aktivitas kerjanya. Kita sebut sebagai overuse activity atau repetitive trauma. Trauma berulang-berulang. Contohnya orang yang tukang jahit lah ya, tailor ya, suka menggunakan gunting, akhirnya jarinya terus bekerja, akhirnya nyeri daerah ibu jarinya. Atau orang yang suka di komputer mengetik-ketik, atau orang main game. Main game pun bisa bahaya. Iya. Karena kita sebut sebagai overuse. Bisa bermain game sampai 12 jam dia, bisa 24 jam kalau dia maniak game ya. Menggunakan jarinya terus bermain. Bukan cuma jari, pergelangan tangan juga bisa. Akhirnya overuse bisa menjadikan inflamasi peradangan. Akhirnya struktur-struktur pada jari tangan, pergelangan tangan itu jadi terganggu. Itu yang paling banyak sering datang ya, trauma. Jadi banyak sih sebenarnya kasus-kasus yang bisa kita tangani selain trauma, non-trauma, kelainan bawaan, atau komplikasi setelah trauma gitu. Nah, yang paling simpel itu, yang paling banyak itu datang itu trigger finger. Oh, itu juga bisa. Iya, yang jarinya locking itu kita lakukan. Kemudian masalah-masalah pada dekor vein yang nyeri di sini, ya itu kita kerja. Tapi kalau pertanyaannya gini, Dok, ada kekhawatiran kalau tadi kita membahas mengenai ada tangan yang putus, jari yang putus segala macam. Apakah dengan microsurgery ini bisa menjadi solusi untuk tidak terjadinya amputasi total gitu, Dok? Jelas. Jadi microsurgery menjadi solusi untuk bisa kita memperkecil tindakan-tindakan namanya amputasi. Saya barusan mengerjakan tadi aja, barusan selesai operasi, tangannya itu kena benda tajam, hilang semua jaringan kulit, jaringan kukunya, sama jaringan uratnya di situ hilang sebagian. Tersisa sini. Kalau kita mau pikirkan supaya bisa tertutup dengan baik, ya kita buang aja satu ruas, tutup dia.
ya kan? Tapi sayang dibuang satu ruas kan? Iya, betul. Jadi kita lakukan namanya cangkok kulit. Kita tanam jarinya yang hilang ini, sebagian kulitnya hilang, kita tanam dia ke sini. Baru ambil kulit sini, cangkok di sini. Nah, nanti setelah 3 minggu baru kita lepas. Nah, dengan begitu risiko untuk tindakan amputasi kita perkecil. Sayang kita buang satu ruas kan, kalau masih bisa kita selamatkan satu ruas itu. Nah, jadi dengan tindakan-tindakan microsurgery, mudah-mudahan bisa mengurangilah tindakan-tindakan amputasi. Ya, tapi tentunya namanya manusia kita punya keterbatasan. Tentunya tidak semua bahwa bisa disambung. Ada kasus-kasus tertentu memang nggak bisa. Contohnya kasus-kasus yang crush injury namanya. Crush injury itu hancur, sudah nggak berbentuk. Beberapa kasus bisa kita selamatkan, beberapa kasus tidak bisa kita selamatkan. Jadi case by case, kita selektif memilih yang mana memang masih bisa kita pertahankan, yang mana yang memang tidak bisa. Tapi minimal dengan walaupun kasus keras, tapi kita berupaya masih ada fungsi, salah satu fungsi kita pertahankan untuk bisa didapat. Kita bisa dapatkanlah fungsi apa yang masih bisa kita pertahankan pada pasien ini. Nah itu yang masih bisa kita lakukan. Nah, walaupun tidak bisa kita dapatkan semua fungsi pada tangan itu. Ini mungkin agak sedikit aneh nih pertanyaan dok ya. Kita biasa suka ketemu dengan orang-orang yang suka menjadikan jarinya seperti itu dok. Bunyi. Bahaya nggak sih? Di depan dokter aja lagi. Aku juga sering nih. Oh gitu dok ya? Tapi begitu dulu. Oh gitu dulu. Tapi ketika tahu ilmunya? Ya betul Mas Randi. Setelah kita mempelajari ilmu ortopedi, ternyata gerakan-gerakan membunyikan pada tangan itu sebenarnya kurang bagus. Kenapa? Pada saat kita melakukan gerakan-gerakan bunyi gitu, itu tulang kita, dua buah tulang itu kita membuat dia saling bergesekan lebih. Akhirnya kartiles atau tulang rawan pada sendinya itu, pada sendi jari-jari tangan itu kan lebih mudah aus, akan mudah tergerus. Itu satu. Yang kedua, kapsul atau pembungkus sendi bersama dengan ligamennya yang berlebihan itu mudah terjadi robekan. Jari kita tuh bergerak pada porosnya sebatas ini, nggak bergeser kemana-mana. Tapi kalau kita beri tekanan terus berlebihan, itu bisa terjadi robekan. Nah itu berbahaya. Ya jadi sebisa mungkin kebiasaan-kebiasaan itu kita jangan lakukan lah. Ya memang terasa simple, biasa nggak masalah sih dok, dari dulu saya bikin. Ya sekarang mungkin, tapi kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Jadi berbahaya ya sahabat ya. Karena memang biasanya kan umumnya orang-orang melakukan itu karena biasa capek, lelah, pasal stres, apa segala macamnya kayak kita ini. Nah itu bisa lagi dok. Mereka berusaha Mas Randi untuk relaksasi namanya kan, untuk relax. Tapi kan sebenarnya relaksasi jari tangan kalau sudah capek bekerja, apa harus dengan dibunyi-bunyikan? Dengan kita regang-regangkan gini aja, genggam gini, ya kan? Kemudian kita istirahatkan, itu udah cukup. Nggak perlu harus meregang-regangkan, ya. Saya juga sering lihat tuh orang juga suka bunyi-bunyikan leher. Tek. Nah itu berisiko banget, karena banyak saraf yang dominan, saraf pusat di sini nih, ya kan? Kalau dia sampai terjadi penekanan atau impingement, wah. Masalah baru lagi nanti muncul, ya kan? Jadi sebaiknya peregangan itu banyak cara yang bisa kita lakukan peregangan untuk kelelahan akibat kerja terlalu lama, dan tanpa perlu harus membuat bunyi-bunyi pada anggota tubuh kita. Satu lagi aku pengen nanya mengenai tadi yang mengenai repetitif tadi itu dok, apa namanya kebiasaan berulang-ulang dalam posisi yang sama terlalu lama. Betul. Tapi umumnya kita lebih memilih tidak datang ke dokter gitu dok. Kayak ya udahlah nyeri aja biasa, saya istirahatin sehari juga nggak apa-apa gitu. Apa momen yang pas ketika akhirnya harus datang ke dokter gitu dok? Untuk melakukan pengecekan segala macam. Biasanya kasus-kasus seperti gitu kan rasa nyeri muncul, itu biasanya disebabkan oleh karena kalau bukan ke trauma ya, biasanya oleh karena inflamasi dominannya, peradangan. Nah kalau misalnya terjadi peradangan, inflamasi, cukup diistirahatkan atau minum obat anti nyeri, anti inflamasi atau painkiller. Kalau perlu misalnya nyerinya tidak tertahankan, cukup minum obat itu dan istirahatkan. Misalkan sudah diistirahatkan 3-5 hari, maksimal 7 hari minum obat tapi tidak ada perbaikan, mungkin sudah saatnya untuk segera dikonsultasikan ke dokter. Jadi pesan saya sih sebaiknya konsultasikanlah kalau memang ada suatu keluhan pada tangan atau ekstremitas atas yang tidak mengalami perbaikan setelah minum obat atau setelah diistirahatkan beberapa hari. Yang pasti terima kasih banyak dok. Semoga sih dari podcast ini
menambah wawasan juga ya buat teman-teman juga sobat Mandaya mungkin sedang mengalami kebingungan juga dok, apalagi teman-teman gamers pastinya. Ya, jadi kalau udah mulai tremor di tangan, merasa tidak enak di tangan, selain dipijit ya, jangan ke spesialis pijit pojokan ya, jangan. Tapi datang ke spesialis ortopedi kayak gitu ya. Ketemu dokter Jeki Chandra, ngobrol, konsultasi langsung, baiknya kayak gimana segala macam. Tapi kalau kamu pengen nyari teman buat main game, nah carinya saya aja. Jangan ke dokter Jeki Chandra, sibuk orangnya, jangan diganggu. Oke, terima kasih sekali lagi dokter Jeki Chandra. Sama-sama. Untuk teman-teman sobat Mandaya, kalau misalkan memang menantikan informasi-informasi menarik lainnya, saksikan terus pastinya hanya di podcast Healing Podcast Mandaya. Akhir kata saya itu Bagus Randi Purwa pamit. Dokter Jeki Chandra MKes SPOT konsultan juga pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Dah.